dan kita bakal membahas tentang segala yang berbau teknologi. Kali ini gue gak sendiri nih. Ini ada dengan Mas Louis selaku Business Development dari Jabra Enterprise Indonesia. Halo Mas. Halo. Ya. Glad to be here. Gimana boleh perkenalkan dulu dari Jabra? Namaku Louis Sudarso, dari seperti yang tadi udah disebutin, dari Jabra Enterprise Indonesia selaku Business Development, untuk spesifiknya untuk produk atau solusi video actually gitu. That's why sekarang I'm here untuk mengembangkan bisnis dari sisi videonya gitu. Jadi ini pertama dari saya Mas, kan mungkin dari penonton kan masih belum tahu tuh apa tuh hybrid working. Jadi jelasin dulu ya. Iya. Jadi basically hybrid working ya, untuk yang gampangnya lah, nggak usah pakai bahasa sophisticatednya. Ya, yang satu ada yang di offline, ada yang satu di online. Jadi ya yang online biasanya lewat virtual dan bisa bekerja di mana saja, sedangkan yang satu lagi juga hybrid, ada yang mengharuskan bertemu secara tatap muka lah, kurang lebih seperti itu. Yang mungkin bertanya-tanya apakah kedepannya akan seperti itu lagi, apakah akan lebih banyak setelah pandemik selesai? Faktanya setelah pandemik, yang tadinya orang-orang berpikir hybrid working tidak bisa terjadi, ternyata bisa gitu loh. Dan yang kemudian orang-orang yang tadi mulai merasakan belum merasakan benefitnya hybrid working, jadi merasakan ternyata ada benefitnya. Jadi kalau boleh bilang terjadi disrupsi besar-besaran terhadap gaya kerja. Dan bahkan melalui survei yang sudah dilakukan oleh Jabra, bargaining power untuk sebuah company hire talent baru dengan culture adopsinya hybrid working itu sangat besar. Jadi mau talent sebagus apapun gitu, begitu dilihat culture company-nya nggak hybrid working, udah nggak mau nih sekarang. Pertanyaannya apakah semua company bisa untuk hybrid working? Mungkin nggak, gitu ya. Tapi ya harus beberapa yang bisa. Manufacturer definitely nggak bisa kan lah ya. Pabrik itu suruh online nggak bisa kan, gitu sih. Jadi kan berdasarkan data, sekitar 66% perusahaan itu kan masih belum tahu nih gimana cara menerapkan hybrid working tuh. Iya. Jadi tapi kan bukannya dari secara logika nih, hybrid working itu kan bukannya bisa secara spontan gitu. Jadi gitu ada beberapa hari ke kantor, terus ke kantor hari itu pakai Microsoft Teams. Iya, atau Zoom atau apapun. Virtual. Iya, betul. Kenapa tuh ada bisa data 66%? Iya. Jadi itu data itu actually akurat lah, valid lah gitu. Jadi yang kita lakukan, yang kita terima juga seperti itu, 60%. Jadi kayak masih banyak yang gelagapan. Memang secara sepintas spontan pada saat terjadi pandemik, ya itu sebenarnya bisa dilakukan. Tapi terminologi bisa atau itu berbeda dengan benar-benar yang proper lah. Bisa bukan berarti proper gitu. Nah, yang saya cuma bilang adalah kalau mau melakukan hybrid working, lakukanlah dengan benar. Jadi dalam artian semudah ini deh analoginya. Kalau mau lari, ya pakai sepatu lari. Kalau mau kerja, pakai sepatu kerja. Mengenai kembali pertanyaannya, pedomannya, jadi banyak company yang masih belum tahu mereka kekurangannya apa, mereka bahkan nggak sadar gitu. Terus kemudian alat apa yang harus dimiliki, dan persentase terbesar memang biasa nomor satu adalah mereka tidak menggunakan alat yang benar untuk hybrid working. Bahkan sampai yang paling basic lah. Paling basic adalah ruang untuk conference, misalnya yang di ruang kantor gitu, yang di kantor ada ruang meeting. Itu ruang meeting untuk kita meeting standar dengan conference itu berbeda. Pertama dari segi bentuk, tapi yang paling vital adalah dari segi akustik suara. Ini suara ini tidak ada peredamnya, akhirnya suara mantul-mantul, sehingga mau pakai alat conference tercanggih pun nggak akan bisa
pasti begitu ada akustiknya kurang bagus pasti turun. Jadi kalau misalnya dari sisi Jabra sendiri, dari Mas lah misalnya, saya kalau contoh-contoh apa sih yang dibutuhkan dari perusahaan atau sebagai kampus biar dia bisa nerapin nih di ya sebenarnya kalau dari mereka emang mereka nggak salah lah karena mereka tidak tahu, tidak terekspos lah. Justru malah bagus, very thank you untuk tim-tim dari Nemtek ini justru yang bikin gini yang akhirnya memberitahukan gitu. Makanya itu Jabra di sini itu kami ingin membantu mereka untuk melewati proses transisi ini dan menuju hybrid working dengan yang benar, gitu loh. Oke, sorry ya, ini masuk kemari. Kalau kita lihat di sini, Jabra sendiri, maka kita punya di sini yang bedanya. Mungkin solusi ini semua brand punya, oke. Tapi yang benar-benar spesifik menyelesaikan masalah hybrid working yaitu Jabra. Kita di sini diperhatiin, let's say, kita punya 3 lensa. Iya, 3 lensa ini 180, ibaratnya kalau dia dinyalakan, saya berdiri dimanapun itu masuk. Jadi ruangan sekecil apapun itu bisa jadinya optimal karena semuanya bisa masuk. Iya, 180 derajat. Betul. Mau ini taruh tembok, begitu kita meja tempel tembok, kitanya benar-benar dekat sama si ini, nggak usah harus kasih jarak biar masuk semua. Jadinya bisa. Jadi saya berdiri pas di sini juga. Iya, kelihatan. Kemudian yang kedua, dia dibikin plug and play, gampang, cepet. Iya, nggak perlu jenius, bukan yang rocket science. Colok pakai langsung mulai bisa pakai. Contohnya seperti itu. Kalau mikrofon dan speaker nggak usah tanya lah ya. Itu udah jadi. Iya, itu kan udah jadi ininya Jabra, andalannya Jabra selama ini kan, yang bikin iya gara-gara itu. Misalnya yang dipakai sama masnya ini sekarang, ya kan? Ini boleh dites, Mas. Jadi ini kita bikin kembali spesifik buat hybrid working yang di rumah. Ini kalau lagi telepon atau Zoom call, Teams call, ini sebelahnya ada anak nangis, nggak akan masuk. Jadi dia ada noise cancellingnya? Iya, jadi dia punya mikrofonnya ini, mikrofonnya sendiri punya noise cancellation. Gitu, bukan cuma speakernya doang, tapi mikrofonnya punya noise cancellation. Jadi kan tadi Mas Luis sempat ngebahas tuh yang masalah hybrid working dia udah direncanakan kan dari awal. Iya. Cuman gara-gara pandemi ini malah diakselerasi, dimajuin. Iya. Kita mungkin nggak setelah ini, kan pandemi udah selesai malah muncul tren baru, apakah itu online atau offline, atau emang rencananya itu udah Oke, gitu. Jadi kalau balik lagi ya tadi ini sepertinya akan pelan-pelan akan menuju ke arah sana, nggak bisa terelakkan. Hybrid working pasti akan mulai banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Ya tadi karena mulai merasakan benefit-benefitnya lah. Nah, apa yang akan terjadi ke depannya nanti, jujur ya nggak bisa terlalu diprediksi. Cuman kalau mau ngarang-ngarang nih, kalau ngelihat ke depannya, pasti akan berevolusi lagi. Bisa jadi kalau tadi kita bilang full online, bisa, cuman dalam bentuk meta, ya kan? Kita mulai metaverse. Oh iya. Saya yakin metaverse itu bisa jadi disrupsi besar-besaran kalau terjadi ya akselerasi gila-gilaan lagi. Gak terasa ya Mas, kita udah ngabisin ngebahas semua ini. Banyak ya. Iya, jadi kan emang yang bisa disimpulkan nih dari semua ini, emang hybrid working itu bakal berterus kan, bukan gara-gara pandemi doang, tapi emang udah ada plan dari banyak perusahaan emang bakal menerapkan ini. Iya, betul. Dan jika emang ada perusahaan yang dia belum bisa nerapin dengan baik, itu bukan gara-gara dia kayak gak mau, tapi emang belum ada info tentang yang bisa kayak kenapa hybrid working itu. Betul sekali. Betul. Jadi ya harapannya mungkin dengan ini bisa mereka jadi lebih terekspos, dan kalau memang butuh bantuan atau apa ya teman-teman kayak Nemtek ini yang bisa membantu mereka untuk proses transisi itu gitu. Ya pastinya ya, terima kasih buat Mas Luis untuk mau sharing nih yang banyak banget yang bermanfaat banget nih di episode pertama Nemtek Talks. Jadi I guess kita bakal ketemu lagi and see you later in the next episode. Gue Rumi dan Mas Luis bakal pamit duluan. Bye. Bye.